Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa dalam keimanan, keislaman yang kokoh. Oke teman-teman, di sini kami sebagai kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Di antaranya ada saya Agil ya. Dalam pembahasan kita kali ini kami akan membahas sebuah studi kasus yang dinamakan child free. Nah, jadi kami akan membahas apa sih itu child free, tentang apakah perkara ini. Tentunya mungkin teman-teman sudah tahu, tapi apakah teman-teman tahu bagaimana sih pandangan Islam terhadap kasus ini? Apakah Islam membolehkan? Apakah Islam melarang? Apakah jika kita lakukan akan berdampak haram kepada kita? Apakah jika kita lakukan akan berdampak buruk bagi kita? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas terkait hal ini. Nah, oleh karena itu saya akan berikan kepada teman saya, kepada Teh Afwa Farhatul Arufah. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada Agil. Selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin mengenai definisi, sejarah singkat, juga faktor penyebab child free. Adapun untuk definisinya sendiri, menurut Susan Stobart dan anak ini disebutkan bahwa child free itu merupakan sebutan bagi sekelompok orang yang tidak ingin memiliki anak berdasarkan keinginannya pribadi. Mereka lebih memilih kata child free dibandingkan childless itu karena childless itu lebih berkonotasi kehilangan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan child free itu merupakan keinginan pribadi untuk tidak memiliki anak secara sadar. Adapun sebutan lain yang dapat menyebut child free ini yaitu voluntary childless. Berbeda dengan involuntary childless di mana mereka itu tidak bisa memiliki anak dikarenakan beberapa alasan dan bukan karena keinginan pribadi. Untuk sejarahnya sendiri, sebetulnya child free ini sudah ada di Eropa sejak tahun 1500-an, di mana saat itu para wanita lebih memilih untuk tidak memiliki anak, bahkan ketika mereka sudah menikah pun. Dan hal ini sudah menjadi hal lumrah di kala tahun 1800-an sampai 1900-an, di mana child free ini menjadi hal yang lumrah bagi mereka dan tidak asing lagi. Berbeda dengan di Indonesia sendiri, yang dimana saat itu bahkan mungkin banyak wanita yang tidak mengetahui apa itu child free. Dikarenakan saat itu terjadi masa kolonialisme yang menyebabkan banyak keluarga atau wanita yang memutuskan untuk memiliki banyak anak dikarenakan mereka memiliki mindset memiliki anak banyak rezeki. Adapun konsep child free ini semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia ketika salah seorang YouTuber bernama Gita Saf menyatakan bahwa dirinya dan suaminya memutuskan untuk child free yang menyebabkan perdebatan di antara warganet yang tentunya mengundang reaksi positif dan negatif dari masyarakat. Selanjutnya adalah faktor penyebab seseorang memilih untuk child free dengan keinginannya sendiri secara sadar, yaitu yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena faktor mental, yang ketiga karena faktor personal atau pengalaman pribadi, yang keempat karena faktor budaya, dan yang kelima karena overpopulasi. Adapun untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Salsabila Hairina. Dipersilahkan. Oke, makasih Afwa. Nah, selanjutnya aku akan menyampaikan tentang pandangan Islam terhadap child free. Nah, yang pertama, dalam Islam, kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui proses penciptaan. Jadi kehadiran anak itu bukan cuma hasil dari usaha manusia, tapi sepenuhnya kehendak Allah. Allah yang menciptakan dan menetapkan siapa yang punya anak, kapan, dan berapa banyak. Jadi, karena punya anak adalah kehendak Allah, maka gak seharusnya juga kita seolah-olah menolak untuk punya anak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang child free. Yang kedua, memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Karena Islam itu memandang pernikahan bukan cuma soal karena cinta, tapi juga di dalamnya harus ada tujuan untuk membangun keluarga dan generasi yang beriman dan taat kepada Allah. Jadi, punya anak juga salah satu tujuan pernikahan dalam Islam.
Selanjutnya yang ketiga, menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dulu kala, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan Nabi Adam dan Siti Hawa pun diciptakan untuk membangun keturunan pertama di bumi. Selanjutnya dibuktikan juga dengan adanya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, di mana kisahnya tuh Nabi Ibrahim alaihissalam udah lama nikah dengan Siti Sarah, tapi belum Allah kasih keturunan. Akhirnya beliau berdoa, Robbi habli minas solihin, yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang solih. Lalu Allah akhirnya memberi mereka keturunan, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Begitupun Nabi Zakaria, sudah menikah lama tapi belum Allah beri keturunan, dan beliau berdoa, Robbi habli miladunka zuriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Artinya, ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Lalu akhirnya Allah beri keturunan, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nah, hal ini juga membuktikan yang tadi, kalau punya anak itu sepenuhnya kehendak Allah dan udah jadi fitrah manusia dari zaman dulu. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan penanganan Islam terhadap child free. Karena kita sebagai seorang muslim harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang syariat dan hikmah atas segala ketentuan Allah. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah selalu memberi solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan kita, yang tadi disebutkan sebagai faktor orang-orang melakukan child free. Padahal Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Islam mengajarkan bahwa setiap anak yang lahir adalah rezeki dari Allah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72, Allah mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya menciptakan anak, tetapi juga menjamin rezekinya. Bahkan, banyak rezeki orang tua justru datang melalui anak-anaknya. Nah, yang kedua, kehadiran anak bisa menjadi ladang ibadah dan pahala, serta membawa kebahagiaan bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Karena kehadiran anak bukan hanya sebagai pelengkap hidup, tetapi juga menjadi ladang amal dan ibadah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14, Allah menggambarkan bagaimana anak adalah bagian dari nikmat dunia. Dan di ayat lain, Quran Surat Al-Furqan ayat 74, Allah mengingatkan bahwa anak bukan hanya titipan, tetapi juga qurrata a'yun atau penyejuk hati dan penerus kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, pentingnya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, karena setelah kita meninggal dunia, amal kita terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi, memiliki anak yang soleh juga salah satu investasi akhirat yang sangat berharga. Nah, yang keempat juga adalah persiapan menjadi orang tua, karena Islam tidak pernah memaksa orang untuk memiliki anak tanpa kesiapan. Nah, jadi jika belum siap, yang harus dilakukan adalah belajar, karena tugas orang tua adalah mendidik anaknya menjadi individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya juga yang kelima, Islam memperbolehkan menunda, tetapi tidak memperbolehkan mematikan fungsi reproduksi. Dalam Islam, menunda kehamilan dengan alasan syar'i diperbolehkan. Contohnya dengan cara azal seperti yang disebutkan dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Namun, mematikan fungsi reproduksi secara permanen seperti vasektomi atau tubektomi tanpa alasan darurat medis tidak dibenarkan. Hal ini karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga keberlangsungan umat. Nah, jadi cukup sekian dari aku. Selanjutnya aku kembalikan kepada Agil. Oke, terima kasih Teh Bella. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Teh Afwa, Teh Bella. Nah, jadi untuk kali ini saya mau menyimpulkan nih apa yang telah dibahas secara detail, secara panjang lebar oleh teman-teman saya. Nah, poin pertama, Islam menganjurkan memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang child free. Jadi teman-teman, dalam Islam, child free itu tidak dibahas apakah dia haram ataupun halal, tetapi Islam tidak menganjurkan. Ya, Islam menganjurkan memiliki anak dari pernikahan yang sah. Nah,
Jadi, apabila seorang suami istri ataupun sebuah keluarga tidak memiliki anak dan memilih untuk child free, itu tidak dianjurkan. Kenapa sih? Karena pertama, anak itu adalah sebuah anugerah. Anak adalah jalannya rezeki bagi kita. Misalnya, teman-teman punya cita-cita untuk menjadi kaya. Lalu sampai akhir tua, teman-teman belum mendapatkan kekayaan tersebut. Nah, bisa jadi yang kaya bukan teman-teman, tapi anak dari teman-teman. Itu bisa saja terjadi. Bahkan misalnya, teman-teman punya cita-cita untuk umroh. Sudah tua, sudah berumur, teman-teman ternyata belum diizinkan oleh Allah untuk berumroh. Nah, tetapi ada anak teman-teman yang mengumrohkan ibu bapaknya. Nah, itu pentingnya kita punya anak. Poin kedua, Allah menjanjikan rezeki bagi anak-anak sehingga faktor ekonomi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, teman-teman, ketika seseorang lahir di bumi, sudah Allah tentukan rezekinya, jodohnya, dan wafatnya. Nah, maka teman-teman tidak perlu khawatir. Seorang anak pasti sudah memiliki rezekinya masing-masing. Lalu bagaimana Kak jika ada keluarga yang memang dia kurang mampu, dan bahkan ada juga keluarga yang tiba-tiba dia miskin? Nah, lihat lagi seperti apa dia berkeluarga, seperti apa dia hidup. Maka anak-anak memang sudah ada rezekinya, tetapi akan berdampak juga dari bagaimana amal-amalan, amal baik atau amal buruk orang tuanya. Misalnya, jika orang tuanya suka mabuk, misalnya jika orang tuanya suka maksiat lah, apakah si anak akan soleh? Mungkin bisa, tapi 1001 yang seperti itu. Ya, jika misalnya orang tuanya jarang sholat nih, suka lupa akan sholat, apakah anaknya akan rajin sholat? Tentu tidak. Kenapa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Seorang anak tidak akan jauh dari orang tuanya. Sifatnya, kebiasaannya, akhlaknya. Maka parenting ataupun peran orang tua sangat berpengaruh untuk mendapatkan rezeki bagi si anak. Seperti itu teman-teman. Nah, poin ketiga, kehadiran anak dipandang sebagai ladang ibadah dan sumber kebahagiaan. Nah, misalnya teman-teman ataupun teman-teman pernah lihatlah seorang bayi ataupun anak kecil yang masih kecil di umur 1-3 tahun. Ketika kita melihat anak tersebut, misalnya paman ataupun bibi punya anak, ataupun kalian lihat keponakan kalian gitu. Nah, apa sih yang kita lihat? Kebahagiaan, lucu, imut. Kalau dia ketawa, kita juga ikut bahagia. Kalau dia bahagia, kita juga ikut bahagia. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber kebahagiaan. Dan apa? Ladang ibadah di sini adalah ketika teman-teman ataupun seorang orang tua mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Misalnya, wahai nak, kamu jangan berkata kasar. Kamu ingatlah sholat. Ketika amalan tersebut diamalkan oleh anaknya sampai akhir nanti,
itu sebuah amal jariah bagi orang tuanya. Nah, poin keempat, Islam memperbolehkan menunda kehamilan, namun tidak memperbolehkan mematikan fungsi reproduksi secara total. Nah, berarti ini yang diharapkan oleh Islam. Misalnya, teman-teman jika suatu saat nanti sudah berkeluarga dan ingin menunda kehamilan, misalnya sudah menikah, tidak mau hamil dulu, itu boleh. Tetapi jika teman-teman sudah dari awal mematikan fungsi dari reproduksi secara total, itu suatu yang salah. Kenapa? Karena itu adalah fitrah seorang manusia. Ya, teman-teman boleh menunda, tetapi tidak boleh mematikannya. Oke, selanjutnya alternatif yang dianjurkan adalah mengatur jarak kelahiran atau menunda kehamilan dengan cara yang diperbolehkan. Nah, jika kita merujuk kepada sunnatullah, kepada sunnah Rasul mempunyai anak 6 dari Siti Khadijah dan 1 dari Maryah Qibtiyah. Nah, ini dapat diartikan, ya, teman-teman minimal punya 7 anak kok. 7 anak apabila teman-teman ingin mengikuti sunnah. Dan setiap anak yang dimiliki oleh Rasulullah itu berjarak antara 2 tahun, antara 1 tahun, ya, tidak langsung, tetapi berjarak. Dan dari sana juga kita bisa melihat bahwa anak itu memang memiliki sumber kebahagiaan dan rezeki, ya teman-teman. Selanjutnya, meskipun memiliki anak bukan kewajiban, Islam memandang sebagai anugerah yang patut disyukuri. Ya, tadi sudah saya singgung, anak itu memang sebuah anugerah. Misalnya kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, berilah kami anugerah sebuah istri yang solehah, keturunan yang baik, dan anak-anak sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Nah ini, terkadang orang yang memang belum Allah kasih rezeki mempunyai anak, misalnya mohon maaf mandul, naudzubillah min dzalik, dia sangat menginginkan untuk mempunyai anak. Bahkan jika dia punya keponakan, dia merasa itu anak sendiri. Teman-teman, banyak orang-orang yang ingin mempunyai anak. Itu adalah sebuah anugerah yang sangat-sangat nikmat. Tidak semua orang bisa merasakan anugerah mempunyai anak. Jadi, jika teman-teman suatu saat nanti memiliki kesempatan untuk memiliki anak, maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan uruslah anak teman-teman agar menjadi anak soleh, ya, parenting yang baik. Terakhir, pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan kehidupan rumah tangga, termasuk keputusan memiliki anak. Jadi, teman-teman, jika suatu saat nanti ingin menikah, ingin berkeluarga, maka rencanakan kehidupan keluarga tersebut. Bagaimana rumah tangga dibuat, bagaimana berjalannya rumah tangga, ingin kemana rumah tangga ini bermuara. Seperti itu teman-teman. Bahkan memiliki anak itu sebuah step by step, sebuah rencana yang patut direncanakan, ya. Bahkan teman-teman, kenapa sih child free ini ada? Nah, child free ada karena pemikiran orang barat, ya. Mereka berkata 2 anak cukup,
Mereka berkata, oh, tidak punya anak pun gak apa-apa. Padahal, pada nyatanya, menjadi seorang manusia karir ataupun wanita karir ataupun laki-laki karir yang tidak berkeluarga, itu akan mempengaruhi kepada fitrahnya. Bahkan ada yang dia fokus kerja, yang pada akhirnya dia mohon maaf bunuh diri. Ya, ada seorang pemuka agama di non-muslim yang tidak diperbolehkan untuk menikah. Ternyata dia berzina. Inilah pentingnya sebuah keluarga. Ya, pentingnya memiliki anak, ya. Dan bahkan jika ini adalah sebuah pandangan kurang baik lah dari orang barat, dia menginginkan child free ini diadopsi oleh muslim. Kenapa? Jika populasi muslim semakin mendominasi dan kualitas seorang muslim semakin baik, mereka takut peradaban mereka kalah. Mereka takut mereka kalah bersaing. Jadi inilah pentingnya kita mempunyai anak. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebaikan bangsa, negara, dan agama. Tapi Kak, gimana sih di Indonesia kan kesejahteraannya belum cukup nih. Kalau kita punya anak banyak-banyak banget, gimana kesejahteraan mereka? Bukannya kita punya hutang ya? Maaf ya. Kita punya hutang. Ya, memang itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah, oleh negara, bagaimana meningkatkan kesejahteraan yang ada. Dan inilah pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan kepada teman-teman saya, Teh Afwa, Teh Bila, telah menyampaikan ilmunya. Semoga teman-teman mendapatkan kebaikannya, dan kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.